Hai Stelmanians and people, gimana nih kabar kalian? Masih jadi beban keluarga yang sosmedan sambil rebahan? Atau lagi mandi sambil dengerin musik? Kenalin, kita Yetim atau Young Team. Aku Merlin. Aku Siska. Aku Richard. Kalau ngomongin Young Team, kalian pasti nggak jauh-jauh dengan generasi muda atau yang populer di era tahun 1997 sampai dengan 2012 yang disebut dengan Gen Z. Ngomong-ngomong tentang Gen Z, kalian pernah nggak bayangin kalau kalian bisa menciptakan penemuan teknologi yang canggih dan kreatif? Contoh reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, replace atau mengganti. Gini deh, kalian pernah nggak lihat anak-anak muda yang saat ini berhasil menciptakan suatu karya yang inovatif dari bahan limbah dan berguna bagi kehidupan kita, seperti PLSTA atau sampah yang diolah menjadi pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasil listrik. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih, kok bisa ya mereka menciptakan suatu teknologi? Padahal realitanya 80% anak muda masa kini cenderung lebih mager untuk melakukan aktivitas. Dan parahnya lagi, 41% anak muda saat ini menjadi pengangguran. Mengapa demikian? Sebab kurangnya inisiatif dari mereka untuk mengembangkan diri sendiri maupun keinginan untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, mereka cenderung bergantung dengan teknologi yang berkembang saat ini. Yap, betul apa yang dikatakan Siska tadi. Maka dari itu kita harus mengubah pola pikir kita yang awalnya bergantung menggunakan teknologi menjadi memanfaatkan teknologi. Menjadi suatu karya yang inovatif, tapi sebelum itu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pola pikir itu sendiri. Secara dasarnya, kita bisa bedain nih, ada dua tipe pola pikir. Yang pertama ada pola pikir fix, dan yang kedua ada pola pikir grow. Jadi pola pikir fix itu artinya kita ngerasa kemampuan dan karakter kita itu udah layak bawaan dari lahir dan gak bakal bisa berubah. Orang yang punya pola pikir tersebut suka menghindari tantangan dan memikir kalau gagal berarti kita nggak bisa. Sedangkan orang yang memiliki pola pikir grow ini yang ngerasa kemampuan dan karakternya bisa berkembang kalau kita usaha, belajar, dan latihan terus-menerus. Orang-orang yang punya pola pikir kayak gini, mereka lihat tantangan itu sebagai peluang buat tumbuh dan kalau gagal buat mereka sebagai pelajaran berharga dan belajar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Eits, masih ada kelanjutannya nih. Kalau tadi kalian udah dengar tentang dua tipe pola pikir di slide sebelumnya, ayo ingat gak nih? Selain dua tipe pola pikir, ada juga loh beberapa jenis-jenis pola pikir loh guys. Wah, pasti kalian heran, kok banyak ya? Yuk, sini Merlin jelasin biar gak bingung, and siapa tahu kalian bisa nambah wawasan. Yang pertama, pola pikir belajar atau learner mindset. Pola pikir belajar ini bikin kita selalu mau belajar terus dan nambahin skill buat bisa pakai teknologi dengan oke. Di zaman teknologi yang terus maju, pola pikir ini bantu kita tetap mencoba hal-hal baru dan ngikutin perkembangan teknologi. Yang kedua, pola pikir terima atau open mindset. Nah, yang ini bikin kita gampang terima teknologi yang baru. Dengan pola pikir terbuka, kita nggak takut nyoba hal-hal baru dan senang menghadapi perubahan teknologi dengan attitude yang positif. Yang ketiga, pola pikir kritis atau critical thinking mindset. Pola pikir ini berguna buat kita bisa lihat teknologi secara objektif, mengevaluasi manfaat dan resikonya. Ketika kita hadapin teknologi yang rumit, pola pikir kritis ini membantu kita ngecilin pro dan kontranya, juga mikirin dampak sosial, etika, dan keamanannya. Yang keempat, pola pikir adaptif atau adaptive mindset. Buat kita bisa cepat beresin masalah teknologi yang berubah-ubah, pola pikir adaptif ini sangat berguna. Di zaman yang berubah cepat, kita bisa belajar, berubah, dan bawa teknologi baru ke dalam hidup dan kerjaan kita. Yang kelima, pola pikir kreatif atau creative mindset. Pola pikir kreatif ini bikin kita bisa cari solusi inovatif dengan teknologi. Kita bisa mikir di luar kotak, temuin cara-cara kreatif pakai teknologi, dan bikin hal-hal baru yang bermanfaat. Yang keenam, pola pikir etis atau ethical mindset. Nah, yang ini penting banget. Pola pikir etis bantu kita mikirin dampak etis dari penggunaan teknologi. Di dunia yang semakin terhubung digital, kita pakai teknologi dengan tanggung jawab, jaga privasi, dan juga mikirin efek sosial dan moralnya.
Gimana penjelasan Merlin tadi? Udah paham atau makin puyeng nih? Udah paham dong, kan yang nonton ini pastinya sebagian besarnya Gen Z. Terus, apa dong hubungannya pola pikir kita sebagai Gen Z dengan kemajuan teknologi? Tentunya ada dong. Tahu nggak sih, kita sebagai Gen Z sangat berhubungan dengan jenis pola pikir kritis. Loh, kenapa bisa pola pikir kritis? Emang hubungannya apa dengan kemajuan teknologi? Jelas dong, pola pikir kritis itu ngebantu banget pas kita ngelihat kemajuan teknologi sekarang. Jadi, orang yang punya pola pikir kritis cenderung ngelakuin evaluasi yang mendalam buat teknologi baru gitu loh. Mereka bisa lihat manfaatnya, tapi juga risikonya. Dan ini bikin keputusan kita lebih cerdas pas mau pakai teknologi. Selain itu, mereka juga doyan nyelidiki lebih dalam, cari info yang benar akurat, dan mikirin segala aspeknya sebelum benar-benar pakai teknologi itu. Dan gak yang kalah penting, pola pikir kritis ini juga ngajak kita mikirin etika pas pakai teknologi. Jadi kita ngebayangin dampak moralnya juga. Nah, yang terakhir, pola pikir kritis ini membantu kita nanganin masalah-masalah yang muncul bareng teknologi. Dan teknologi yang bisa dipakai dengan cerdas dan bertanggung jawab buat dukungan perkembangan yang positif buat masyarakat dan atasi risikonya. Gimana Richard? Udah paham kan? Oke, paham, setuju banget. Terutama kalau kita generasi Z yang bertumbuh di zaman teknologi canggih. Pola pikir kritis ini benar-benar berguna. Contohnya, kalau kita bahas konsep wilayah perkotaan, kita bisa ngebayangin gimana teknologi berpengaruh di perkotaan. Kayak misalnya dalam hal mobilitas, cara kerja, dan cara kita komunikasi yang semakin terkoneksi. Intinya, pola pikir kritis ini membantu kita ngelihat sisi positif dan negatif dari kemajuan teknologi saat ini. Sesuai dengan contoh yang tadi kamu kasih. Benar banget, Cat. Dengan pola pikir kritis ini, kita juga bisa mengevaluasi dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi dalam konteks perkotaan sesuai dengan contohmu. Setelah pembahasan yang panjang tadi, kalian ingat gak di akhir kalimat tadi, Siska membahas kalau adanya dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Hayo, apalagi nih dampak positif dan negatifnya? Aduh, panjang banget ya. Kalian pasti udah pusing kalau dengar penjelasannya lagi. Gini deh, Merlin singkatin aja. Yang pertama, dampak positif. Satu, adanya kemajuan teknologi dapat menciptakan disintegrasi yang dapat mendorong munculnya inovasi baru karena adanya persaingan yang lebih sehat antara perusahaan ataupun entitas yang sebelumnya terintegrasi. Ketika terjadi disintegrasi, ada ruang yang lebih besar bagi perusahaan baru atau pemain kecil untuk memberikan solusi baru dan mengubah perkembangan teknologi. Yang kedua, transportasi yang lebih cepat dan efisien, seperti pesawat terbang, kereta cepat, dan internet telah mengurangi jarak waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan atau berkomunikasi antar lokasi yang berjauhan. Ini membuka peluang bisnis baru dan memperluas jejaring sosial. Yang ketiga, media sosial dan internet telah membantu menyebarkan informasi secara luas dan memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dalam isu-isu sosial, politik, dan juga lingkungan. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memobilisasi gerakan sosial, dan memberdayakan individu untuk berpartisipasi dalam perubahan positif. Yang keempat, kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan efisien dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, dan perawatan kesehatan. Penggunaan mesin dan otomatisasi dapat mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya ada juga dampak negatif. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama, ketergantungan pada teknologi dapat memiliki dampak negatif, seperti mengganggu interaksi sosial langsung, tidur yang sehat, dan kesehatan mental akibat kecanduan internet. Yang kedua, disintegrasi dapat menyebabkan fragmentasi pengguna, di mana pengguna terpecah menjadi kelompok-kelompok yang menggunakan produk atau platform yang berbeda. Hal ini dapat membatasi konektivitas dan kolaborasi antar pengguna yang sebelumnya terintegrasi. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan politik. Jadi gimana nih? Kalian sudah ngerti belum tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi?
Ngerti dong? Jadi, dengan kemajuan teknologi, kita perlu mengenali dan mengelola dampak positif dan negatifnya dengan bijaksana. Penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi dengan bertanggung jawab dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Benar, kita harus memahami bahwa teknologi bukan segala-galanya, tetapi alat yang digunakan untuk meningkatkan kehidupan kita. Kita perlu terus memantau dan mengevaluasi dampaknya agar kita dapat mengarahkan perkembangan teknologi menjadi ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Setuju banget. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan manfaat dari kemajuan teknologi tanpa mengabaikan dampak negatifnya. Dalam menjalani era digital ini, penting bagi kita untuk tetap menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Dari tadi kita udah bahas nih tentang Gen Z yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Tapi sebenarnya masih banyak generasi muda yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan kalau mereka boleh sesuka hati untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Padahal teknologi tidak boleh disalahgunakan agar tidak merugikan pihak manapun. Oh, berarti teknologi nggak boleh bebas diakses siapa saja dan bisa dibuat oleh siapa saja. Ya, meskipun begitu, karena kita hidup di negara hukum seperti Indonesia, tentunya kita hidup dan diatur oleh hukum yang mau dikasih tahu yaitu menurut Undang-Undang ITE di Indonesia. Secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban penggunaan internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi, informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Nah, betul sekali Richard. Untung kamu kasih tahu, supaya yatim yang nonton bisa menjadi pengguna teknologi yang lebih berpikir kritis ke depannya. Gimana penjelasan dari yatim di atas? Apa udah bisa dipahami atau kalian masih bingung? Gini deh, biar bisa diingat lagi, Siska jelasin secara keseluruhan ya. Jadi, sebagai Gen Z, kita harus bisa mengatur dan mengolah pola pikir kita secara kritis dan bijak dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kita bisa menghadapi kemajuan teknologi di masa depan atau bahkan diri kita sendiri, agar kelak kalian sebagai Gen Z yang mampu berpikir kritis akan sangat berpotensi besar dan diharapkan akan menjadi generasi yang mampu menciptakan inovasi baru dan kelak menjadi suatu hal yang berguna bagi kemajuan teknologi di Indonesia. Ayo kita sama-sama sebagai Gen Z yang mampu berpikir kritis, siap maju dan berperan aktif dalam kemajuan teknologi yang kelak kita dapat membangun bersama Indonesia sebagai negara yang berkembang.